Kalau kamu masih bekerja demi uang, buku ini akan menampar pola pikirmu. Membacakan rangkuman lengkap buku ini. Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki. Pengantar, Ayah Kaya, Ayah Miskin. Dalam pengantar, penulis menjelaskan bahwa ia tumbuh dengan dua figur, ayah yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Ayah miskin. Ayah kandungnya sendiri, berpendidikan tinggi, bergelar akademis, bekerja untuk pemerintah. Ayah kaya, ayah dari sahabatnya, tidak berpendidikan formal tinggi, tetapi seorang pengusaha sukses. Kedua ayah ini sama-sama cerdas, pekerja keras, dan peduli pada keluarga. Namun, mereka memiliki cara berpikir yang sangat berbeda tentang uang, pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan. Perbedaan cara pandang tentang uang. Ayah miskin sering berkata, "Belajarlah dengan rajin, cari pekerjaan yang aman. Uang tidak sepenting itu. Saya tidak mampu membelinya." Sementara ayah kaya berpikir sebaliknya. Pelajari bagaimana uang bekerja. Ciptakan bisnis dan aset. Uang adalah alat kekuatan. Bagaimana caranya saya bisa membelinya? Penulis menekankan bahwa kata-kata dan pola pikir sangat memengaruhi masa depan seseorang. Ayah miskin sering secara tidak sadar membatasi dirinya dengan keyakinan negatif tentang uang. Ayah kaya justru melatih otaknya untuk mencari solusi. Pendidikan formal versus pendidikan finansial. Kedua ayah sama-sama menghargai pendidikan, tetapi ayah miskin percaya pendidikan formal adalah jalan utama menuju keamanan finansial. Ayah kaya percaya pendidikan finansial jauh lebih penting daripada sekadar ijazah. Penulis melihat banyak orang pintar dokter, akuntan, pegawai pemerintah yang berpenghasilan besar, tetapi tetap kesulitan secara finansial. Hal ini terjadi karena mereka tidak pernah diajarkan cara mengelola dan mengembangkan uang. Sekolah mengajarkan membaca, menulis, berhitung, keahlian profesional, tetapi tidak mengajarkan bagaimana uang bekerja, pengaruh pola pikir terhadap kehidupan. Penulis menyadari bahwa ayah miskin terus bekerja keras sepanjang hidupnya, tetapi meninggal dengan banyak kewajiban finansial. Ayah kaya membangun aset dan sistem bisnis, lalu meninggalkan kekayaan bagi keluarganya dan masyarakat. Dari sini, penulis belajar bahwa hidup seseorang dibentuk oleh cara berpikirnya, bukan besar kecilnya gaji yang menentukan masa depan, melainkan bagaimana seseorang mengambil keputusan tentang uang. Pilihan jalan hidup. Pengantar ini juga dihubungkan dengan puisi terkenal karya Robert Frost, The Road Not Taken, jalan yang tidak diambil. Penulis menyamakan hidupnya dengan memilih jalan yang jarang dipilih orang lain. Tidak mengikuti nasihat umum tentang bekerja demi gaji, tetapi belajar bagaimana membangun kekayaan. Ia memilih untuk mendengarkan ayah kaya, mempelajari uang sejak kecil, mengambil jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Tujuan buku ini, penulis menegaskan bahwa buku ini bukan tentang cepat kaya, bukan tentang trik instan, bukan tentang meniru hidup orang lain. Ringkasan lengkap bab 1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Bab ini menceritakan pengalaman awal penulis saat masih berusia 9 tahun. Ketika ia mulai belajar tentang uang dari dua sudut pandang yang sangat berbeda. Cerita dimulai dari rasa minder yang ia dan temannya, Mike, rasakan karena tidak dianggap setara dengan anak-anak kaya di sekolah mereka. Perasaan inilah yang memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana caranya menjadi kaya? Penulis pertama kali bertanya kepada ayah kandungnya, ayah miskin. Jawabannya mencerminkan pola pikir umum. Sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, lalu cari pekerjaan yang aman dengan gaji tetap. Nasihat ini menekankan keamanan dan stabilitas. Namun, ayah Mike, ayah kaya, memberikan pendekatan yang sama sekali berbeda. Ia tidak menjawab pertanyaan secara langsung, melainkan menawarkan pelajaran melalui pengalaman kerja nyata. Penulis dan Mike diminta bekerja di toko milik ayah kaya dengan upah yang sangat kecil dan pekerjaan yang membosankan. Selama beberapa minggu, mereka bekerja tanpa penjelasan apapun. Tidak ada pelajaran, tidak ada bimbingan, dan upahnya terasa tidak adil. Penulis mulai marah dan frustrasi. Ia merasa dimanfaatkan dan menganggap ayah kaya tidak menepati janjinya. Saat penulis akhirnya mengeluh, ayah kaya menjelaskan bahwa
itulah pelajaran yang sebenarnya. Ia ingin menunjukkan bagaimana kebanyakan orang bereaksi terhadap uang. Bekerja karena takut tidak punya penghasilan. Menerima upah rendah karena takut kehilangan pekerjaan. Berhenti berpikir dan hanya mengikuti rutinitas. Ayah kaya menjelaskan bahwa banyak orang membiarkan uang mengendalikan emosi mereka. Takut, marah, dan serakah. Ketika gaji kecil, mereka mengeluh. Ketika gaji naik, mereka merasa aman sementara. Siklus ini terus berulang sepanjang hidup. Menurut ayah kaya, orang kaya tidak bekerja demi uang. Mereka belajar memahami cara kerja uang, menciptakan sistem dan peluang, membuat uang bekerja untuk mereka. Bab ini juga menyoroti kelemahan sistem pendidikan formal. Sekolah mengajarkan cara menjadi pekerja yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara berpikir finansial. Akibatnya, banyak orang pintar dan berpendidikan tetap mengalami masalah keuangan. Bab 1 menegaskan bahwa masalah utama bukanlah gaji kecil, melainkan ketergantungan pada gaji. Selama seseorang bekerja hanya untuk uang, ia akan sulit mencapai kebebasan finansial. Inti pelajaran bab 1, orang miskin and kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Ketakutan membuat orang berhenti berpikir. Pendidikan finansial lebih penting daripada keamanan kerja. Lanjut bab 2, mengapa mengajarkan literasi keuangan? Bab ini menegaskan bahwa masalah keuangan kebanyakan orang bukan karena kurangnya penghasilan, melainkan karena tidak memahami cara kerja uang. Banyak orang berpendidikan tinggi dan bergaji besar tetap hidup dalam tekanan finansial karena tidak pernah diajarkan literasi keuangan. 1. Sekolah tidak mengajarkan uang. Sistem pendidikan formal fokus mengajarkan membaca, menulis, berhitung, keahlian profesional, cara menjadi pekerja yang baik. Namun sekolah tidak mengajarkan cara mengelola uang, cara membangun kekayaan, cara menghadapi pajak dan utang. Akibatnya, banyak orang pintar secara akademis tetapi lemah secara finansial. 2. Literasi keuangan menurut ayah kaya. Literasi keuangan adalah kemampuan memahami arus uang, yaitu dari mana uang datang, kemana uang pergi, apa yang membuat uang bertambah atau habis. Bukan soal menabung ekstrem, tapi soal cara berpikir terhadap uang. 3. Aset dan liabilitas, inti bab 2. Ayah kaya memberi definisi sederhana. Aset, sesuatu yang menghasilkan uang. Liabilitas, sesuatu yang menghabiskan uang. Kesalahan umum masyarakat, menganggap rumah pribadi sebagai aset, menganggap mobil dan barang mewah sebagai investasi. Padahal, jika sesuatu hanya menimbulkan biaya dan cicilan tanpa pemasukan, maka itu liabilitas. 4. Pola keuangan orang miskin and kelas menengah. Pola umum yang terjadi. 1. Bekerja untuk gaji. 2. Gaji dipotong pajak. 3. Sisa gaji habis untuk cicilan dan kebutuhan. 4. Hampir tidak ada uang untuk membeli aset. Saat gaji naik, gaya hidup ikut naik. Kekayaan tidak bertambah, hanya pengeluaran yang membesar. 5. Mengapa gaji tinggi tidak menolong? Bab ini menjelaskan mengapa dokter pintar, pengacara sukses, akuntan berpenghasilan tinggi masih bisa bermasalah secara keuangan. Penyebabnya, fokus pada profesi, bukan aset, menggunakan penghasilan untuk liabilitas, tidak memahami struktur keuangan pribadi. Matsya, cara orang kaya mengelola uang. Orang kaya membeli aset terlebih dahulu, membiarkan aset menghasilkan uang, menggunakan hasil aset untuk membiayai gaya hidup. Mereka fokus pada neraca keuangan, bukan sekadar gaji. 7. Ilusi keamanan finansial. Banyak orang merasa aman karena pekerjaan tetap, gaji rutin, pensiun. Namun ayah kaya menegaskan, tanpa aset, keamanan finansial hanyalah ilusi. Pekerjaan bisa hilang, tetapi aset yang menghasilkan uang memberi perlindungan jangka panjang. 8. Pesan utama bab 2. Bab ini menekankan bahwa kerja keras saja tidak cukup. Gaji besar bukan solusi. Literasi keuangan adalah fondasi kebebasan finansial. Tanpa memahami aset dan liabilitas, seseorang akan terus bekerja sepanjang hidup tanpa pernah benar-benar merdeka secara finansial. Inti bab 2. Sekolah tidak mengajarkan uang. Aset menghasilkan, liabilitas menghabiskan. Gaji besar kaya. Kekayaan dibangun dari aset, bukan pekerjaan. Bab 3. Pikirkan bisnis Anda sendiri.
Bab 3 menekankan bahwa salah satu kesalahan terbesar kebanyakan orang adalah menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk membangun bisnis atau karier orang lain, bukan membangun kekayaan untuk dirinya sendiri. Ayah kaya mengajarkan bahwa bekerja memang penting, tetapi seseorang juga harus memiliki bisnis atau aset sendiri. 1. Bekerja memiliki bisnis. Ayah kaya menjelaskan perbedaan besar antara profesi pekerjaan dan bisnis atau aset yang dimiliki. Banyak orang berkata mereka punya bisnis, padahal sebenarnya mereka bekerja di perusahaan orang lain. Menjadi profesional, dokter, pengacara, karyawan, menukar waktu dengan uang. Mereka sibuk, tetapi tidak membangun aset. 2. Apa arti? Pikirkan bisnis Anda sendiri. Yang dimaksud ayah kaya bukanlah berhenti bekerja, melainkan tetap bekerja untuk penghasilan sambil membangun aset pribadi. Artinya, seseorang harus memisahkan pekerjaan untuk membayar kebutuhan hidup, bisnis aset untuk membangun kekayaan. 3. Fokus orang kaya. Membangun aset. Orang kaya memusatkan perhatian pada membeli atau menciptakan aset, memperbesar arus kas dari aset, memperkuat neraca keuangan pribadi. Contoh aset menurut ayah kaya: bisnis yang berjalan tanpa keterlibatan langsung, properti yang menghasilkan sewa, saham atau investasi yang memberi penghasilan, kekayaan intelektual. 4. Kesalahan kelas menengah. Bab ini mengkritik kebiasaan kelas menengah yang bekerja keras, mendapatkan kenaikan gaji, menggunakan uang untuk membeli liabilitas, rumah besar, mobil baru, dan gaya hidup mahal sering dianggap sebagai tanda kesuksesan, padahal justru menghambat pertumbuhan kekayaan. 5. Peran pajak dan pengeluaran. Ayah kaya menekankan bahwa pekerja membayar pajak paling besar. Pengusaha dan pemilik aset memiliki lebih banyak kendali. Karena itu, membangun aset bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga melindungi uang dari pajak dan inflasi. 6. Mengapa banyak orang tak pernah kaya? Bab ini menunjukkan bahwa banyak orang terlalu lelah setelah bekerja, terlalu fokus pada kenyamanan, takut mengambil risiko. Akibatnya, mereka tidak pernah meluangkan waktu untuk membangun aset sendiri. 7. Pesan utama bab 3. Ayah kaya mengajarkan bahwa kekayaan tidak dibangun dari bekerja keras seumur hidup, tetapi dari memiliki sesuatu yang menghasilkan uang. Setiap orang harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun bisnis saya sendiri, atau hanya membantu membangun bisnis orang lain? Inti bab 3 ringkas. Jangan hanya fokus pada pekerjaan, bangun aset pribadi, pisahkan gaji dan bisnis. Kekayaan datang dari kepemilikan aset. Bab 4 Sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Bab 4 membahas bagaimana sistem pajak dan hukum memainkan peran besar dalam memperlebar jarak antara orang kaya dan orang miskin. Ayah kaya menjelaskan bahwa memahami pajak dan korporasi adalah bagian penting dari pendidikan finansial, karena keduanya sangat memengaruhi bagaimana uang bekerja. 1. Asal-usul pajak. Pada awalnya, pajak diperkenalkan sebagai kewajiban sementara yang hanya ditujukan untuk orang kaya. Pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa pajak hanya akan membebani segelintir orang berpenghasilan tinggi. Namun dalam praktiknya, pajak berkembang menjadi kewajiban permanen, beban utama bagi pekerja dan kelas menengah. Orang miskin dan kelas menengah membayar pajak melalui potongan gaji, pajak konsumsi, pajak penghasilan. 2. Mengapa orang kaya tetap kaya? Bab ini menegaskan bahwa orang kaya bukan sekadar pintar menghasilkan uang, tetapi pintar melindungi uangnya. Mereka memahami hukum, pajak, dan struktur keuangan. Orang kaya menggunakan korporasi atau badan usaha, mengelola penghasilan melalui sistem bisnis, membayar pajak setelah pengeluaran bisnis. Sebaliknya, pekerja menerima gaji, langsung dipotong pajak, baru menggunakan sisa uangnya. 3. Kekuatan korporasi. Ayah kaya menjelaskan bahwa korporasi bukan hanya perusahaan besar, tetapi alat hukum. Korporasi memungkinkan perlindungan aset pribadi, pengelolaan pajak yang lebih efisien, pengeluaran bisnis dibayar sebelum pajak. Karena itu, banyak orang kaya membangun atau memiliki korporasi untuk mengamankan kekayaannya. 4. Perbedaan cara kerja pajak. Bab ini membandingkan dua alur. Pekerja, gaji, pajak, pengeluaran. Pemilik bisnis, aset, penghasilan, pengeluaran bisnis, pajak. Perbedaan urutan ini sangat menentukan kemampuan seseorang membangun kekayaan. 5.
Dampak pajak pada kelas menengah. Kelas menengah sering terjebak. Pajak tinggi, cicilan besar, pengeluaran gaya hidup, tanpa aset dan pemahaman pajak. Kenaikan gaji justru memperbesar beban pajak. Sis, pesan utama bab 4. Bab ini menegaskan bahwa bekerja keras saja tidak cukup. Memahami hukum dan pajak adalah keharusan. Korporasi adalah alat, bukan musuh. Orang yang tidak memahami sistem pajak akan terus bekerja untuk membayar pemerintah, bukan membangun kekayaannya sendiri. Inti bab 4. Pajak awalnya sementara, kini permanen. Pekerja membayar pajak paling besar. Orang kaya melindungi uang lewat korporasi. Pendidikan finansial harus mencakup pajak dan hukum. Bab 5. Orang kaya menciptakan uang. Bab 5 menjelaskan bahwa salah satu perbedaan utama antara orang kaya dan orang lain adalah cara mereka melihat peluang. Orang kaya tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi mampu menciptakan uang melalui pengetahuan, kreativitas, dan keberanian mengambil peluang. 1. Uang bukan sekadar alat tukar. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga hasil dari kecerdasan finansial, hasil dari informasi yang tepat, hasil dari kemampuan melihat peluang. Orang kaya melihat uang sebagai ide dan sistem, bukan sekadar gaji. 2. Peluang tidak terlihat oleh semua orang. Bab ini menekankan bahwa peluang finansial seringkali tidak tampak jelas, tersembunyi di balik masalah, hanya bisa dilihat oleh orang yang terlatih secara finansial. Orang yang tidak memiliki literasi keuangan sering melewatkan peluang karena takut atau tidak paham. 3. Peran pengetahuan dan informasi. Ayah kaya menegaskan bahwa pengetahuan lebih penting daripada uang. Orang berpengetahuan dapat menciptakan uang, bahkan tanpa modal besar. Ia mencontohkan bagaimana pemahaman tentang properti, pasar, hukum, keuangan dapat menghasilkan keuntungan besar melalui keputusan yang tepat. 4. Risiko dan keberanian. Bab ini menjelaskan bahwa orang kaya tidak anti risiko. Mereka mengelola risiko dengan pengetahuan. Ketakutan sering menghalangi orang miskin dan kelas menengah. Banyak orang gagal bukan karena kurang kesempatan, tetapi karena takut gagal. 5. Kesalahan umum orang biasa. Orang kebanyakan menunggu kondisi aman, menunggu modal besar, takut salah. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sin, contoh cara menciptakan uang. Orang kaya menciptakan uang dengan membeli aset di bawah nilai pasar, memperbaiki atau mengelola dengan baik, menjual atau menyewakan kembali. Proses ini membutuhkan kecerdasan, bukan hanya uang. 7. Pesan utama bab 5. Ayah kaya menekankan bahwa kekayaan diciptakan oleh pikiran, bukan oleh otot. Siapapun bisa menciptakan uang jika mau belajar, berani bertindak, dan berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Inti bab 5. Orang kaya melihat peluang, bukan hambatan. Pengetahuan menciptakan uang. Risiko bisa dikelola dengan belajar. Ketakutan adalah penghalang terbesar. Bab Sin bekerja untuk belajar, bukan untuk uang. Bab 6 membahas bahwa salah satu alasan utama orang gagal secara finansial bukan karena kurangnya kesempatan, tetapi karena kurangnya keterampilan. Ayah kaya mengajarkan bahwa pada tahap awal kehidupan, seseorang seharusnya fokus belajar, bukan hanya mengejar gaji besar. 1. Bahaya spesialisasi sempit. Bab ini mengkritik pola pikir umum yang mendorong orang untuk menjadi sangat ahli di satu bidang, mengandalkan satu keterampilan saja, bergantung penuh pada satu profesi. Menurut ayah kaya, spesialisasi yang terlalu sempit membuat seseorang rentan kehilangan pekerjaan, sulit beradaptasi, lemah secara finansial. 2. Keterampilan lebih penting dari gaji. Ayah kaya menekankan bahwa gaji hanyalah hasil sementara. Keterampilan adalah aset seumur hidup. Orang yang hanya mengejar gaji jarang mengembangkan diri, takut pindah pekerjaan, kehilangan kesempatan belajar. Sebaliknya, orang yang mengejar keterampilan lebih fleksibel, lebih mandiri, memiliki banyak peluang penghasilan. 3. 5 keterampilan utama. Bab ini menekankan pentingnya menguasai berbagai keterampilan, terutama penjualan, pemasaran, komunikasi, kepemimpinan, pengelolaan sistem. Menurut ayah kaya, kemampuan menjual dan berkomunikasi sangat menentukan kesuksesan finansial. 4. Belajar dari banyak bidang.
Ayah kaya mendorong penulis untuk berpindah bidang kerja, belajar berbagai aspek bisnis, memahami cara kerja sistem secara menyeluruh, bukan untuk menjadi ahli di semua hal, tetapi untuk memahami gambaran besar. 5. Ketakutan menghalangi pertumbuhan. Banyak orang takut, terlihat bodoh, gagal, kehilangan gaji. Ketakutan ini membuat mereka bertahan di zona nyaman, menolak kesempatan belajar, mengorbankan masa depan demi keamanan semu. Asken, pesan utama bab 6. Ayah kaya menegaskan bahwa uang datang dan pergi, tetapi keterampilan akan selalu menghasilkan uang. Seseorang yang memiliki banyak keterampilan tidak akan takut kehilangan pekerjaan karena ia mampu menciptakan peluang baru. Inti bab 6. Jangan hanya bekerja demi gaji. Kejar keterampilan, bukan kenyamanan. Kuasai komunikasi dan penjualan. Keterampilan adalah aset terbesar. Bab 7 mengatasi rintangan. Bab 7 membahas berbagai hambatan, mental dan emosional yang menghalangi seseorang untuk mencapai kebebasan finansial. Ayah kaya menekankan bahwa kegagalan finansial jarang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi lebih sering karena rintangan dari dalam diri sendiri. 1. Ketakutan. Rintangan terbesar adalah takut rugi. Banyak orang takut kehilangan uang, takut gagal, takut terlihat bodoh. Akibatnya, mereka tidak pernah berani mencoba. Ayah kaya menegaskan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir dari segalanya. Tapte, sinisme. Banyak orang bersikap sinis dan selalu melihat sisi negatif. Itu terlalu berisiko. Zaman sekarang susah, sudah terlambat. Sikap ini membuat mereka menutup diri dari peluang dan hanya fokus pada masalah, bukan solusi. 3. Kemalasan. Ayah kaya menjelaskan bahwa kemalasan sering tersembunyi di balik kesibukan. Terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk menonton, terlalu sibuk mengeluh. Padahal mereka tidak meluangkan waktu untuk belajar dan membangun aset. 4. Kebiasaan buruk. Kebiasaan mencerminkan prioritas. Banyak orang membayar diri sendiri terakhir, menghabiskan uang sebelum berinvestasi, menunda pembangunan aset. Orang kaya justru melakukan sebaliknya. 5. Kesombongan. Kesombongan muncul ketika seseorang merasa sudah tahu segalanya, menolak belajar hal baru, tidak mau mendengar nasihat. Ayah kaya menegaskan bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk terus belajar dan berkembang. Aska, pesan utama bab 7. Bab ini menegaskan bahwa pengetahuan tanpa tindakan tidak berguna. Rintangan terbesar berasal dari pola pikir. Keberanian dan disiplin adalah kunci sukses finansial. Inti dari bab 7. Takut gagal menghambat tindakan. Sinisme menutup peluang. Sibuk produktif. Disiplin mengalahkan kecerdasan. Bab 8 memulai. Berfokus pada langkah-langkah praktis untuk mulai membangun kebebasan finansial. Setelah memahami pola pikir, aset, pajak, keterampilan, dan rintangan mental, ayah kaya menekankan bahwa tindakan nyata adalah kunci utama. 1. Miliki alasan yang kuat. Langkah pertama adalah memiliki alasan yang jelas dan kuat. Tanpa tujuan yang bermakna, seseorang akan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Alasan ini bisa berupa kebebasan waktu, keamanan keluarga, keinginan membantu orang lain. Alasan yang kuat akan mengalahkan rasa takut. 2. Pilih dengan sadar. Ayah kaya menekankan pentingnya membuat pilihan secara sadar. Setiap orang memilih setiap hari antara belanja atau investasi, antara kenyamanan atau pembelajaran, antara jangka pendek atau jangka panjang. Kesadaran dalam memilih menentukan arah masa depan finansial. 3. Pilih teman dengan bijak. Lingkungan sangat memengaruhi cara berpikir. Bab ini menekankan agar belajar dari orang yang lebih berpengalaman, menghindari pengaruh negatif, mencari komunitas yang mendukung pertumbuhan. 4. Kuasai dulu, baru belanja. Ayah kaya menyarankan, pelajari dulu suatu investasi, pahami risikonya. Jangan terburu-buru mengikuti tren. Orang yang tidak sabar sering menjadi korban dari keputusan yang salah. 5. Disiplin mengelola diri. Bab ini menegaskan bahwa disiplin lebih penting daripada motivasi. Kebiasaan kecil menentukan hasil besar. Konsistensi mengalahkan keberuntungan. 6. Berani membayar diri sendiri. Ayah kaya mendorong pembaca untuk menyisihkan uang untuk aset terlebih dahulu, membayar kewajiban terakhir, melatih mental disiplin finansial. 7. Pesan utama. Bab ini menegaskan bahwa
Kesuksesan finansial dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Inti dari bab 8, mulai dengan tujuan kuat, buat pilihan sadar, lingkungan memengaruhi hasil, disiplin lebih penting dari motivasi. Bab 9, masih ingin lebih? Inilah yang harus dilakukan. Bab terakhir ini ditujukan bagi pembaca yang setelah memahami 8 pelajaran sebelumnya masih bertanya, apa langkah selanjutnya? Ayah kaya menegaskan bahwa pendidikan finansial tidak pernah benar-benar selesai. Dunia terus berubah, peluang datang dan pergi, dan hanya orang yang mau terus belajar yang mampu bertahan dan berkembang. Bab ini lebih bersifat penguatan mental dan arah hidup, bukan lagi teori keuangan semata. 1. Pendidikan finansial adalah proses seumur hidup. Ayah kaya menekankan bahwa orang kaya tidak pernah berhenti belajar. Mereka membaca buku keuangan dan bisnis, mengikuti seminar dan pelatihan, belajar dari pengalaman, termasuk kegagalan. Sebaliknya, banyak orang berhenti belajar setelah merasa cukup tahu. Padahal, berhenti belajar berarti berhenti berkembang. 2. Kekuatan jaringan dan lingkungan. Bab ini menyoroti bahwa uang sering mengikuti informasi, dan informasi sering datang dari jaringan pertemanan. Banyak peluang investasi tidak ditemukan di iklan, tetapi dari diskusi dengan orang yang tepat, komunitas yang memiliki visi sama, mentor yang lebih berpengalaman. Karena itu, ayah kaya menyarankan untuk membangun relasi dengan orang-orang yang berpikiran terbuka, mau belajar, berani bertindak. 3. Pentingnya memberi. Ayah kaya menekankan prinsip memberi sebelum menerima. Memberi tidak selalu berarti uang, tetapi bisa berupa waktu, pengetahuan, bantuan. Menurutnya, orang yang hanya fokus mengambil akan sulit berkembang. Sebaliknya, orang yang mau berbagi sering justru membuka lebih banyak peluang dalam hidupnya. 4. Masalah sebagai peluang. Bab ini kembali menegaskan perbedaan pola pikir. Orang biasa melihat masalah sebagai hambatan. Orang kaya melihat masalah sebagai peluang. Masalah ekonomi, krisis, dan perubahan justru sering menjadi ladang peluang bagi mereka yang siap secara mental dan finansial. 5. Keberanian. Lebih penting dari kepintaran. Ayah kaya menekankan bahwa banyak orang pintar, berpendidikan, berpengetahuan, namun tidak pernah kaya karena tidak berani bertindak. Ketakutan gagal, takut rugi, dan takut dinilai orang lain sering menjadi penghalang utama. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Ankam, mengapa banyak orang berhenti di tengah jalan? Bab ini menjelaskan bahwa banyak orang berhenti ketika merasa cukup nyaman, takut kehilangan apa yang sudah dimiliki, tidak mau keluar dari zona aman. Ayah kaya mengingatkan bahwa kenyamanan seringkali menjadi musuh terbesar pertumbuhan. 7. Pesan utama bab 9. Bab ini menutup dengan dorongan kuat bahwa tidak ada jalan tunggal menuju kekayaan. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Pendidikan finansial adalah keputusan pribadi. Inti bab 9. Terus belajar seumur hidup, bangun jaringan yang tepat, berani memberi dan bertindak. Jangan berhenti di zona nyaman. Penutup buku. Pada bagian penutup, penulis menegaskan kembali bahwa buku Rich Dad Poor Dad bukan panduan cepat kaya. Buku ini adalah ajakan untuk berpikir berbeda, mempertanyakan nasihat keuangan umum, mengambil tanggung jawab penuh atas masa depan finansial sendiri. Penulis menyadari bahwa tidak semua orang akan setuju dengan pandangan ayah kaya. Namun, tujuan utama buku ini bukan untuk memaksa pembaca mengikuti satu jalan tertentu, melainkan membuka cara berpikir baru tentang uang. Buku ini menekankan bahwa bekerja keras saja tidak cukup, gaji besar tidak menjamin kebebasan, pendidikan formal tanpa literasi keuangan tidak lengkap. Pada akhirnya, setiap orang harus memilih, tetap hidup bergantung pada gaji, atau belajar membangun aset dan kebebasan finansial. Penulis berharap pembaca mulai belajar tentang uang sejak dini, mengajarkan literasi keuangan kepada anak-anak, tidak takut gagal dalam proses belajar. Pesan akhir buku, kekayaan bukan soal berapa banyak uang yang dimiliki, tetapi soal kebebasan memilih bagaimana menjalani hidup.